Pernahkah kalian memperhatikan fenomena anak kembar identik? Mungkin kalian bingung untuk membedakannya secara fisik, tapi kalian bisa membedakan mereka berdasarkan karakter mereka ataupun sifat dan perilaku mereka. Atau mungkin kamu dapat melihat fenomena lain, seperti misalkan ada dua anak identik, namun memiliki permasalahan diet yang berbeda padahal mengonsumsi makanan yang sama. Sehingga yang satunya lebih sensitif terhadap peningkatan berat badan, sedangkan yang satunya tidak. Atau mungkin saja salah satu dari anak kembar tersebut memiliki penyakit kardiovaskular, sedangkan yang satunya tidak. Nah, sekalipun mereka memiliki gen yang sama, namun faktor seperti induksi lingkungan dapat mengubah ekspresi gen tanpa mengubah urutan kode DNA. Fenomena-fenomena seperti inilah yang kita kenal dengan istilah epigenetik. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan epigenetik? Jadi, epigenetik adalah ilmu yang mempelajari faktor eksternal dan lingkungan yang mengaktifkan atau menonaktifkan gen, sehingga gen tersebut dapat terekspresikan bila aktif dan tidak terekspresikan bila nonaktif. Aktif atau tidaknya suatu gen ini dapat menentukan sifat yang muncul pada suatu individu melalui gen yang terekspresikan, atau istilahnya adalah ekspresi gen. Kemudian bagaimana sih sebenarnya proses epigenetik ini dapat terjadi? Jadi, untuk proses epigenetik dapat kita analogikan sebagai menyutradai suatu film. Misalkan masa hidup manusia dianalogikan sebagai film, sel-sel tubuh berperan sebagai aktor, dan sekuens DNA dianalogikan sebagai naskah film. Nah, sel-sel tersebut atau aktor akan berakting sesuai dengan skrip yang ada. Namun, jalannya film tersebut akan diatur oleh si sutradara. Skrip yang digunakan bisa saja sama, namun sutradara yang berbeda akan menghasilkan film yang berbeda. Kenapa? Karena tiap sutradara punya hak untuk menambahkan, mengurangi, atau mengubah jalannya cerita. Gen tiap manusia bisa saja sama, tetapi proses epigenetik yang terjadi dapat menyebabkan tiap manusia mengekspresikan gen yang berbeda pula. Inilah contoh dari atau analogi dari proses epigenetik. Epigenetik dapat terjadi melalui dua proses, yakni modifikasi histon serta metilasi DNA. Yuk kita kenalan, siapa saja sih yang berperan dalam kedua proses tersebut? Halo, aku kromosom. Kalau aku protein histon. Ya, salam kenal, aku DNA. Hai guys, aku gugus metil. Hehe, kalau aku gugus asetil. Nah, karena kita sudah kenal dengan para aktor kita, mari kita lihat bagaimana cara modifikasi histon. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya kromosom itu tersusun atas DNA yang teruntai melalui protein histon. Sebenarnya apa sih perannya histon? Jadi, aku memiliki peranan penting dalam ekspresi gen karena dapat memadatkan atau merenggamkan DNA yang teruntai di badanku melalui proses asetilasi atau deasetilasi, serta metilasi atau demetilasi. Asetilasi adalah penambahan gugus asetil pada protein histon sehingga DNA merenggam dan gen dapat terekspresikan. Sedangkan deasetilasi adalah pengurangan gugus asetil pada protein histon sehingga DNA teruntai kembali dan ekspresi gen terhambat. Bagaimana dengan metilasi dan demetilasi? Metilasi dan demetilasi memiliki prinsip yang sama, namun gugus yang berperan adalah gugus metil. Prinsip kerjanya pun sama, namun metilasi dapat terjadi pada protein histon maupun DNA. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai modifikasi histon. Sekarang, kita akan melanjut menuju ke metilasi DNA. Metilasi DNA terjadi ketika gugus metil menempel pada basa nitrogen C di DNA. Tepatnya nih, gugus metil menempel pada daerah yang disebut CpG island yang terletak pada daerah promotor atau daerah inisiasi ekspresi gen. Nah, untuk memudahkan, mari kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan, dua garis biru ini adalah untaian DNA. Kotak berwarna hijau menggambarkan CpG island yang terletak dekat promotor serta mengandung banyak basa nitrogen C. Nantinya, para gugus metil akan menempel pada daerah CpG island sehingga terbentuk kompleks berikut. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa penempelan gugus metil itu dibantu loh sama suatu enzim yaitu DNA methyltransferase.
Nah, pada akhirnya penempelan metil ini akan mengganggu pengikatan protein pada promoter sehingga ekspresi gen pun terhambat. Nah, sekarang aku akan ngejelasin nih apa perbedaan metilasi pada protein histon dan pada DNA. Jadi, metilasi pada histon akan bersifat sementara, sedangkan pada DNA akan menonaktifkan DNA dalam jangka panjang dan lebih stabil. Nah, sebelum udahan nih teman-teman, kita rangkum sedikit yuk tentang epigenetik yang sudah kita pelajari. Mengingatkan kembali, epigenetik adalah variasi ekspresi gen yang tidak mengubah urutan kode DNA dan dapat terjadi melalui proses modifikasi histon serta metilasi DNA. Modifikasi histon adalah perenggangan atau pemadatan DNA yang teruntai pada protein histon melalui proses asetilasi atau deasetilasi dan metilasi atau demetilasi, serta bersifat sementara atau dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan, metilasi DNA adalah penambahan gugus metil pada daerah CpG island dengan bantuan enzim DNA metiltransferase sehingga proses ekspresi gen terhambat akibat protein tidak dapat berikatan dan bersifat lebih stabil. Dengan demikian, berakhir sudah materi epigenetik dari kami. Terima kasih semua sudah menonton.